Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Arif Nogoro dari bisnisproperti.org. Pada kesempatan kali ini saya datang ke sebuah lokasi perumahan yang luar biasa di daerah selatan Jogja, Heritage Platinum, dan saya langsung ketemu sama ownernya nih. Ownernya adalah Mas Tony Praditya dari Grosir Property. Kita akan kulik-kulik sedikit tentang Mas Tony dan proyeknya ini, yang insya Allah nanti bermanfaat buat teman-teman di bisnisproperti.org. Selamat siang Mas Tony. Selamat siang Mas Aryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah. Sehat Mas? Iya iya. Sehat. Alhamdulillah. Nah, saya kan kenal Mas Tony udah lama nih Mas. Udah lama, udah berjalan waktu mungkin ada 5 tahun ada kali ya. Ada. Udah 5 tahun ya. Nah, saya kan lihat Mas Tony kan gerak bisnisnya kan macam-macam tuh, ada kuliner, ada macam-macam, dan juga ada properti. Itu boleh diceritain nggak Mas Tony itu bisnisnya kira-kira apa saja gitu selama ini dijalankan gitu? Kalau bisnis itu awal itu malah lebih ke properti itu, tapi ada kuliner juga Mas. Ada kuliner. Kuliner itu pizza itu di kota di Pizza. Jogja itu lumayan sudah ya 5 tahun ini Sudah juga 5 tahun jalan ini. Tapi lebih menarik propertinya sih, karena Lebih menarik properti itu semakin hari itu kita ilmunya nambah terus, ilmunya nambah terus. bukan nambah berkurangnya, enggak, malah nambah, karena setiap hari kan beda lah permasalahan lahan satu dengan yang lainnya kan uniknya di situ Mas Aryo. Jadi ada yang sedihnya, ada yang senangnya, ada yang senang banget, ada itu luar biasa, dan banyak komunitas, banyak temen kayak itu. Iya, kayak gitu Mas. Berarti kuncinya silaturahmi lah ya. Iya, kalau di silaturahmi, iya betul. Terus kenapa Mas kok milihnya di properti? Kan tadi juga kuliner Iya. kan ada pizza aja. Kuliner kan sebenarnya juga bagus juga, tapi kenapa kok lebih prefernya di properti? Ada misi besar atau ada mimpi besar yang mau diraih gitu Mas? Iya. Kalau properti itu sebenarnya gini, kalau kita itu punya tanah lah, punya tanah 1000 meter. 1000 meter itu kalau didiemin rumputnya sampai setinggi ini pun besok akan naik lagi juga. Nah, apalagi kalau misalnya kita bikin dicacah-cacah terus jadi 8 unit, kafling pun bisa laku lumayan gede, karena tanah ini kan nggak mengembang kan Mas. Jadi bumi cuma diciptakan iya, satu kali. satu kali, tanah itu cuman kayak gini aja, bahkan kayak negara-negara Eropa itu yang negaranya kecil itu sudah sangat-sangat mahal. Singapura pun sangat mahal. Nah, anugerah kita di Indonesia ini tanahnya masih luas, sumber daya manusianya masih banyak Mas. Masih ada banyak, sekitar lah 60% bahkan 70% itu belum punya hunian. Mereka masih ngontrak, nah itu misi-misinya supaya orang-orang Indonesia itu punya rumah. Ya ada yang terjangkau, ada yang mungkin dia punya rumah tetapi pengen beliin anaknya, pengen beliin istrinya, tambah ini lagi investasi dan sebagainya. Idenya kan kalau dengan mobil itu nurun ya Mas ya. Kita beli 300 juta, mobilnya keluar dari dealer itu udah potong 50 juta mungkin ya. Bisa jadi kan kayak gitu. Jadi begitu keluar dari dealer sudah jadi mobil bekas, seperti itu Mas Aryo. Jadi memang properti ya, hampir semua orang butuh properti lah. Iya, atau betul, ujung-ujungnya bisnis pun akhirnya larinya juga Iya, properti. betul. Menumpuk bisnis A, terus numpuk duitnya juga akhirnya dibeliin ke properti. Iya betul. Jadi mau bisnis apapun itu investasinya ke properti Mas. Betul. Uangnya punya duit dari usaha, katakanlah nabung bertahun-tahun punya duit 500 juta, kalau enggak dibeliin properti juga dia di bank juga inflasi turunnya. Betul. Mending ke tanah bangunan kayak gitu Mas. Betul. Tadi ini sedikit cerita juga Mas. Tadi pagi saya riset sedikit mengenai properti di Pondok Indah itu Mas. Tahun 1980 itu mereka masih jual rumah 5-6 jutaan. Kalau sekarang tuh rata-rata udah di atas 10 M. Jadi kenaikannya kalau saya hitung 25% ya. Itu menarik sekali sih Mas. Sekarang ada jalan berapa lokasi Mas untuk
Ini tiga lokasi, tiga lokasi di Nanggulan, di Pinggabusan ini yang kita baru ini ngobrol, terus ada di Pundong itu juga ada, iya Pundong itu. Kalau di sana yang murah meriah mas, yang targetnya memang orang yang belum punya rumah, belum punya rumah di sana bisa. Kalau di sini ini hampir rumah kedua mas, jadi bukan rumah yang pertama. Di sini ini orang miliki di sini yang rumah yang kedua, investasi dan sebagainya. Nah ini kan lokasi udah 3 ya, terus pasti kan ketemu senangnya, ketemu susahnya. Iya betul. Yang susahnya dulu. susahnya. Banyak sekali mas Aryo. Susahnya itu pernah ditipu yang mediator lah, mediator. Okay. Di luar Jogja sana, di luar Jogja kita naruh dana lumayan besar, ternyata skema bayar kita itu tidak disampaikan ke pemilik tanah. Akhirnya kita ketemu pemilik tanah, ketemu kepala desanya dan sebagainya, itu tidak ada deal. Sampai sekarang pun uangnya itu tidak kembali karena mereka nunggu kalau laku baru dikembalikan. Nah, itu cuma daripada saya mikir kayak gitu, mendingan lahan yang lain. Ada juga yang lahan sudah bagus-bagus, skema kita oke, kita sudah sepakat sama pemilik tanah, sengketa sama keluarganya mas. Ada yang keluarganya yang tidak menginginkan dijual dan sebagainya, akhirnya duitnya juga mandek lagi di situ, berhenti di situ lama, negosiasi, duitnya juga belum balik sampai sekarang. Banyak. Ya tapi kita jalanin dengan nikmat aja, enjoy bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Sudah kita terus jalan, jangan mengeluh, pokoknya intinya kayak gitu udah pasti nanti dapat. Akhirnya dari perjuangan itu dapat yang gabusan ini mas. Nah ini gitu. Sukanya ini berarti ini. Iya, jadi panennya di sini ini dari berbagai lahan yang ya dianggap iya kayak gitu, menghabiskan energi itu di sini panennya kayak gitu mas. Jadi sini sekarang di lokasi yang di Heritage ini kita dapat happy-nya nih berarti mas. Iya. Boleh nih ceritain mas, yang Heritage Platinum. Kalau kalau saya lihat kan mas Tony yang tadi ada yang di Sentolo ya, ya. Sentolo itu kayak menengah ya, harga menengah ya kan. Terus kalau yang sekarang baru mau di grade itu kan harga yang low end lah kasarnya kalau HP. Nah kalau Heritage Platinum yang di Gabusan ini kan, kalau saya lihat harganya kan di atas nih mas. Nah ini boleh ceritain nih mas tentang Heritage Platinum, konsepnya, terus tipenya apa aja, berapa unit dan sebagainya. Jadi itu kan awalnya memang lahannya 1,1 hektar. 1,1 hektar. 1,1 hektar untuk 70 unit rumah. Tetapi yang dikerjakan itu 4.000 unit dulu. 4.000 meter dulu. 4.000 meter. Nah, dari 4.000 meter itu ada sekitar 25 sampai 30 unitan lah. Kayak gitu. Itu yang kita jalanin dulu sambil nanti lah belakang dipikir yang belakang nanti. Intinya di sini ini malah justru target marketnya orang luar mas, orang luar, karena di sini ini dari airport yang baru di Kulon Progo itu 1 jam doang, tapi dari lewat Seranggaan, lewat Dendeles itu 1 jam. Orang seneng, kita begitu ada survei itu datang naik pesawat ke sini, survei 1 jam ke sini, balik lagi dia udah langsung sore udah di Jakarta. Akhirnya banyak orang Jakarta sih mas yang beli di sini. Jadi konsep kita itu sebenarnya Happy Little Finland mas. Pengen ngangkat Finlandia kecil di sini itu supaya lebih kebahagiaannya lebih seperti kayak di Finland gitu loh. Karena di Finland itu orang itu bisa guyub rukun. Agama apapun itu di sana bebas, terserah agama apapun, tapi toleransinya luar biasa. Bahkan kunci mobil pun ditinggal
dalam keadaan nyala itu nggak ada ya. Orang itu ya, Yang zero crime lah, Zero zero crime. crime. Iya, kayak gitu. Jadi pengen kita terapin di sini supaya misalnya tetangganya itu punya sepeda, ya saling minjemin nggak masalah. Betul. Punya apa barang apa, atau mungkin ini yang di sini punya kolam renang, di sini enggak, nanti ini Joinan. semua di situ ngumpul Iya, iya. bareng. Kalau di luar negeri kan memang sering ngumpul tetanggaan kayak gitu tuh Mas. Betul. Kayak gitu. Jadi berpergiunan atau apa itu di tetangganya, nanti jadwalnya pindah-pindah lagi, itu ingin kita angkat kayak gitu. Oh, jadi konsep si Finlandia yang guyup rukun, silaturahminya kuat, zero Iya. crime, mau dipindah ke Iya. Heritage Platinum. Nah, ada berapa tipe nih Mas? Kalau yang kita tinggal ini tipe berapa nih? Ini kalau ini resort, tipe resort. Itu tipe resort. Iya, oke. yang 120 meter ini. 120 meter. Tanahnya 7 kali 15 jadi 105. 105. Iya. Itu ini kamar tidurnya ada 3, ada batapnya 2. Yang satu batapnya di dalam kamar tidur, yang satu di luar Di luar. di lantai atas, sama kamar mandi di bawah tangga itu ada. Ada ruang tamu, ada ruang keluarga, macam-macam kayak gitu. Itu range harganya Mas berapa sampai berapa perkiraan? Kalau Bisa di- kita mulai dari 850. 800. Iya. Jadi 850 juta sudah dapat rumah yang model resort kan ya? Iya, iya. bisa. Oh iya iya. Mm. iya. Tetapi memang yang kayak gitu tuh yang tidak ada kolam renangnya Oh, kayak tidak ada gitu. kolam renang. Kita ada juga tipe 73, ada tipe 83. Bahkan kalau orang budgetnya minim itu kita ya kecilin tipenya bisa Mas. Tipe Oh, 50 itu iya. jadi by request bisa. By Jadi request juga iya, bisa. kayak gitu. Oh, iya, iya. Terus pilihan kenapa kok dikasih nama Heritage Platinum? Oh, Nah. ini pasti ada filosofinya nih, saya pasti tahu. Itu menarik sekali Mas Aryo. Nah, Heritage itu awalnya itu karena gini, ketemu pemilik tanah kan, Iya. terus kan wah, Mas ini warisan dari mbah saya, terus Oh, iya. karena warisan itu wah ini kasih nama Heritage itu. oh iya. Terus platinumnya ya biar lebih lux lah, Oh, lebih kelasnya lebih tinggi kayak gitu. Mak segmennya ditaruh Iya di memang platinum di lah ya. platinumnya Di kayak atas gitu. ya. Iya. Siap. Menarik sekali. Kan Mas Tony sudah banyak ya, Mas Tony udah banyak bisnis macam-macam, termasuk juga sudah menggeluti dunia properti sudah beberapa lama. Nah, Iya. tips untuk teman-teman di YBP yang masih pemula atau pengen naik tingkat atau pengen menggeluti bisnis properti itu mungkin ada tipsnya nggak Mas? Iya, ada Yang Mas bisa banyak disampaikan. sekali, dan semua profesi itu bisa bisnis properti Mas. Bisa dia punya tanah dari warisannya tadi, Betul. kalau 500 meter jadi 3 unit, lebar depannya 15 masih bisa dikelola jadi rumah 3, itu awal-awal yang bagus. Jadi jangan takut memulai Jangan bisnis. takut memulai. Iya, karena bisnis properti ini semua profesi bisa dijalankan. Semua profesi. Bahkan ada temen yang polisi, PNS dan sebagainya, bisnis properti juga dia bisa menghidupi keluarganya selain dari penghasilan yang gajinya dia itu dari properti, bahkan kaplingan pun lumayan lah Mas. Kayak gitu. Jadi terjun di bisnis properti itu sungguh tepat banget bagi orang yang pengen penghasilan tambahan dan tidak ya ngoyo, karena ini kan modal bisnisnya juga relatif ya, relatif. Kalau kita sudah punya tanah sendiri 100 meter terus kita dibangunkan dijual 1 unit pun sudah bisa laku. Kata orang-orang tua dulu kan, kalau kamu punya uang itu beli tanah, kalau kamu punya duit yang berlebih itu nabung di tanah. Nah itu nyoba nabung di tanah itu pun setahun aja sudah naik. Enaknya bisnis properti itu gitu, didiemin aja, ditanduri pari, katakanlah ada tanaman apapun di situ, nanti tanamannya dibabat bisa dijual lebih tinggi lagi. Siap. Gitu, Mas. Biasa Mas Tony. Oke, terima kasih Mas Tony sudah Ya, bersedia kita wawancara lah ya, wawancanda. Luar biasa informasinya yang disampaikan. Terus
buat teman-teman yang di Yuk Bisnis Properti, tadi ingat ya tipsnya Mas Tony tadi, jangan pernah takut untuk bisnis di properti. Nah, itu ada tadi yang saya mau kutip banget dari Mas Tony, setiap ada kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi buat teman-teman maju terus di properti. Saya Arif Menegoro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.